Hai. Makan yang ada kuah-kuahnya. Udah sampai dua Kuala Tungkal nih. Kita makan dulu. Nanti mau lanjut ke Jambi. Next travel jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Danan Wahyu dan pastinya masih di vlog apa ya? Kali ini vlog traveling kali ya, karena aku akan mengadakan perjalanan dari Batam menuju Kuala Tungkal Jambi dengan kapal laut. Nah, sebelum melakukan perjalanan kita melakukan safety briefing dulu guys, dan perjalanan dimulai pagi hari nih. Kita mau dari Batam mau ke Kuala Tungkal lagi nih, kapal laut. Tahun ini yang kedua dan sekarang nih jam 7 pas malam. Semoga cuacanya bagus. Waktu menunjukkan pukul 7:10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini adalah pemandangan sepanjang perjalanan guys. Kalau ini daerah dapur 12 Batam ya. Dan kita terus menuju selatan hingga nanti akan sampai di Pulau Sumatera, tepatnya di kota Kuala Tungkal Jambi. Mungkin masih banyak yang bertanya ya, kayak kenapa sih Danan melakukan perjalanan ini? Jadi sebenarnya ini adalah salah satu aktivitas si patrol atau patroli laut sepanjang jalur antara Batam sampai Kuala Tungkal. Itu kan ada jalur pipa. Nah, kita melintas tuh di atasnya dan kita mencatat aktivitas yang terjadi di atas jalur pipa offshore tadi guys. Ada berapa kapal, kemudian mereka melakukan aktivitas apa aja. Dan patroli ini rutin dilakukan setahun 2 kali. Tantangan terberat dari aktivitas ini mungkin adalah karena ini melewati jalur pipa. Jadi kalau cuaca buruk tuh kita nggak bisa berlindung kemana-mana guys. Gitu, kalau jalur transportasi kan biasanya antara pulau nih. Nah, biasanya diambil jalur yang tidak jauh dari pulau. Jadi kalau cuaca buruk bisa nih ke pulau terdekat. Tapi karena ini beneran di tengah laut, ya aktivitas ini kalau cuaca buruk itu memang sangat beresiko. Jadi kita memang jauh dari pulau-pulau kecil yang ada sekitar antara Batam dan Kuala Tungkal. Sekitar pukul 11:30 siang kita sudah sampai di wilayah Kuala Tungkal. Nah, ini yang membatasi area wilayah Tungkal dengan lautan lepas gitu. Jadi kalau diperhatikan warna lautnya memang beda ya guys. Jadi kalau dekat-dekat dengan daratan ini alias Kualai itu lebih berwarna coklat karena endapan sedimen lumpur dari sungai yang ada di Kuala Tungkal. Tapi kalau lautnya tadi lebih berwarna biru. Nah, sudah terlihat nih kota Kuala Tungkal. Yang menarik dari kota ini mungkin kuliner seafoodnya ya. Jadi biasanya kalau kita patroli laut, kita akan stay 1 malam di Kuala Tungkal dan malamnya kita bakal wisata kuliner seafood gitu.
Walau sekarang bulan November beruntung sih cuacanya bagus gitu. Tadinya kami takut kalau cuacanya buruk guys, apalagi ombak besar dan hujan gitu. Karena memang beresiko sekali, apalagi jika disertai petir. Hai, makan yang ada kuah-kuahnya. Udah sampai dua Kuala Tungkal nih. Kita makan dulu. Nanti mau lanjut ke Jambi. Naik travel jam 2. Setelah makan siang, rencananya beberapa teman langsung balik ke Batam. Tapi kami sih akan ke kota Jambi dengan menggunakan travel guys. Karena kami nggak sanggup ya kalau baliknya naik kapal lagi gitu. Karena memang harus istirahat lah. Nah, perjalanan dari kota Kuala Tungkal ke kota Jambi itu sekitar 3 jam lah dengan menggunakan travel seperti ini. Oh ya guys, jadi selama di kota Jambi kami stay di Hotel BWP gitu untuk melanjutkan perjalanan lusanya nih dengan menggunakan pesawat paling pagi ya, dan ternyata memang harus muter menuju Jakarta karena Jambi nggak banyak penerbangan guys gitu. Jadi untuk ke Batam harus menggunakan connecting flight melalui Jakarta. Nah ini pagi-pagi kami udah menuju Bandara Sultan Taha untuk melewati penerbangan pertama menuju Jakarta. Oh ya guys, bisa dibilang ini flight pertama aku sejak bulan apa ya? Sejak tahun ini kali ya, gitu selama pandemi. Jadi kita memang nggak melakukan banyak penerbangan dan aktivitas, dan ini flight pertama aku. Dan mau tidak mau harus lewat Jakarta. Ya kita coba menjalankan protokol kesehatan ya guys. Pengen tahu juga sih gitu, karena udah lama nih nggak lewat bandara kayak gini. Bulan November tahun ini itu PPKM level sudah turun di beberapa kota. Di Batam, di Jambi itu sudah masuk level 1. Jadi memang banyak orang melakukan aktivitas penerbangan. Kami sempat nggak kebagian tiket pesawat guys, karena memang di Jambi ini kan hanya ada 4 penerbangan. Sedangkan kayaknya orang udah kangen traveling. Jadi ya udah deh, di hari kemarin kami tuh kehabisan tiket gitu. Jadi baru dapat tiket itu di tanggal 8 November ini. Setelah lama dapat banget kan bang. Apalagi penerbangannya menggunakan pesawat grup Lion ya guys. Jadi kalau kalian lihat itu memang udah nggak ada jarak lagi antar kursi penumpang. Jadi bener-beneran full gitu, dan suasana di bandara juga ramai kayak gini. Padahal ini masuk bulan November, yang artinya beberapa bulan yang lalu kita baru memasuki level 3.
lama guys, setelah pandemi setelah tahun ini, dan kayaknya ribet banget. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, kita mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan sepertinya nggak punya banyak waktu buat transit. Ini sekarang udah jam 12:07 dan kami baru landing di Soekarno-Hatta. Pesawat berikutnya itu di pukul 12:40. Artinya masih punya waktu sekitar 30 menit dikit buat pindah pesawat. Gila men, gue nahan kencing nih. Yang penting gue masuk dulu, baru nanti kencing di belakang. Leave from gate E2. Thank you. Jam 12:18 sampai gate D7. Tapi gue makan kencing dulu guys. Ribet nih, mau balik dari Jambi ke Batam aja mesti muter ke Jakarta karena nggak ada dari flight langsung guys. Pas banget itu nyampe langsung boarding ke Batam. Oh itu pesawatnya. Setelah pos rest, check in, ina inu, nggak lama kita masuk ke boarding guys gitu. Dan gila ini waktunya itu kurang dari 1 jam, tapi beruntung kita di terminal yang sama dan juga gate-nya nggak terlalu jauh, jadi masih oke lah. Oh ya guys, tadinya yang agak membingungkan gue adalah kan kalau penerbangan dari Jakarta itu harus menggunakan PCR. Tapi kami kan hanya transit. Nah setelah tanya ternyata boleh dengan rapid gitu antar kota Batam dan Jambi walaupun transitnya itu di Jakarta gitu. Dan ternyata untuk cari tempat tes rapid dan PCR itu tidak semudah di Batam guys untuk di Jambi ya. Kalau di Batam kan istilahnya Kimia Farma, seberang rumah aja kamu udah bisa tuh tes gitu. Tapi kalau di sini mesti ekstra dan harus sedikit effort. Jadi tipsnya kalau mau terbang dari kota-kota kecil yang tidak banyak penerbangan, kamu harus mempersiapkan penerbangan dengan melakukan tes 1 hari sebelumnya. Jangan dadakan. Jangan lupa juga untuk melakukan perjalanan atau penerbangan, siapkan sertifikat vaksin 1 dan kedua yang ada di aplikasi Peduli Lindungi gitu. Nah, nanti juga kalau kamu rapid dan sebagainya, semua sertifikat rapidnya itu ada di situ gitu, dan itu ketika masuk ke bandara wajib banget hukumnya. Alhamdulillah pakai garam rata. Ya paling nggak lebih oke lah dibanding Lion biasanya nggak ada apa-apa cuy.
Nah, setelah keluar bandara kita wajib meng-scan nih guys untuk e-haq ya, tapi e-haqnya udah ada di Peduli Lindungi gitu, jadi tidak aplikasi e-haq sendiri. Guys, udah sampai Bandara Hang Nadiem Batam gitu. Oke guys, ini adalah penerbangan gue pertama setelah gelombang pandemi kedua. Dan I think it's okay gitu. Dan semoga ini bisa memberikan informasi kepada kamu yang mau melakukan penerbangan di bulan Desember atau bulan-bulan setelahnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe-nya ya. Yang belum subscribe channel Dan Wahyu. Dan jangan juga lupa untuk menyalakan loncengnya karena aku pastinya akan mengupdate informasi, cerita traveling, jalan-jalan, kuliner, dan pastinya hanya di channel Dan Wahyu.